Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi kita sekalian. Kali ini kajian kita tentang manajemen sumber daya manusia terkait dengan kompensasi. Tentu terkait kompensasi ini menjadi sesuatu yang menarik ya. Ini berarti berbicara penghasilan dan lain sebagainya. Oleh karenanya kita kupas berkenaan dengan kompensasi ini. Jadi kalau kita bicara kompensasi, berarti yang kita bicarakan adalah soal imbalan. Tentu juga menyangkut tentang pendapatan. Pendapatan itu sendiri juga tidak semata-mata berkenaan dengan uang ya. Ada barang, kemudian jasa, dan lain sebagainya. Bagian dari kompensasi juga bisa berupa penghargaan, baik langsung maupun tidak langsung. Bisa berupa finansial juga bisa berupa non finansial. Nanti akan kita kaji lebih banyak. Kemudian kalau berbicara kompensasi bagi para pendidik dan tenaga kependidikan, ini sudah menjadi rahasia umum. Barangkali masih disebut di bawah standar ya. Ada yang menyebutnya sebagai di bawah UMR dan lain sebagainya. Tapi inilah menariknya dunia pendidikan ini yang disebut sebagai noble industry, industri mulia. Jadi ada aspek pengelolaan manajemen, katakanlah ada bisnis dalam tanda kutip, tapi lebih kepada mengedepankan kepentingan aspek sosialnya. Bentuk kompensasi itu sendiri ada tipenya adalah intrinsik atau internal dari diri yang bersangkutan, kemudian ekstrinsik atau dari luar. Secara internal itu ada kepuasan batin dan lain sebagainya dari diri pegawai itu sendiri. Kemudian secara ekstrinsik bisa berupa gaji, tunjangan, promosi, insentif, dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita lihat jenis-jenis daripada kompensasi itu sendiri ada berupa gaji atau upah katakanlah. Jadi ini biasanya diukur sesuai dengan kesepakatan berapa diberikan misalnya gaji seseorang itu di satu perusahaan atau di lembaga pendidikan atau dimanapun itu dia ditetapkan satu bulan berapa. Nah, kalau dia bentuknya insentif, ini bisa berupa penghargaan karena tentu melakukan aktivitas lebih dan lain sebagainya, maka dia diberikan insentif atau penghargaan tambahan. Kemudian juga berupa tunjangan. Ada tunjangan jabatan, ada tunjangan profesi, kemudian ada tunjangan keluarga, tunjangan pangan, lauk pauk, dan lain sebagainya. Ini masuk ranah tunjangan. Merupakan kompensasi juga berupa jaminan kesejahteraan dan kesejahteraan. Bisa berupa asuransi jiwa, kemudian pengobatan, ada juga koperasi, kemudian keselamatan kerja. Jadi ketika kita melakukan aktivitas di tempat kerja termasuk lembaga pendidikan bahkan disediakan sarana keselamatan kerja. Tempat kerjanya mendukung untuk berbagai aktivitas yang tidak membahayakan. Kemudian juga bisa berupa karir, ya, diberikan keamanan dan kenyamanan, ya, artinya ada kepastian hukum dan lain sebagainya, tidak terganggu dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa dalam hal karir ini berupa pengembangan. Apakah dia pengembangan profesi ataukah dia pengembangan daripada jabatan. Secara profesi tentu ada diklat di sini ya. Menunjang profesi ini ada diklat, pendidikan latihan, ada peningkatan kapasitas dan lain sebagainya. Kemudian dari segi jabatan
Juga ada jenjang karir yang terukur. Jenjang karir yang terukur. Diberikan kesempatan yang secara adil siapapun eh, bisa mencapai jabatan-jabatan tertentu dengan kualifikasi-kualifikasi tertentu. Kemudian juga ada berbentuk sosial. Ya, ini merupakan kompensasi juga. Ada semacam pengakuan, ya, pengakuan daripada kinerja yang ditunjukkan, aktivitas, karya, dan lain sebagainya. Kemudian penghargaan, diberikan penghargaan. Ya, jadi tidak semua kompensasi itu berupa daripada hal-hal yang bersifat material gitu ya. Karena kita sudah terbiasa dengan sesuatu yang pola pikir yang materialisme, maka sering kita melihat kompensasi itu berupa uang atau finansial saja. Jadi penghargaan itu juga merupakan kompensasi. Kemudian ucapan selamat, ini penting ya. Orang mengapresiasi pencapaian seseorang itu penting. Kemudian juga kekompakan, ujian juga merupakan kompensasi. Orang menjadi single fighter itu juga nggak seru gitu ya. Tapi kalau di dalam organisasi itu kompak, di dalam satu lembaga itu ada kekompakan, ini juga merupakan kompensasi tersendiri, disupport, didukung. Ujian seperti penghargaan. Nah kemudian kalau berbicara kenapa sih mesti ada kompensasi? Jadi kalau berbicara tujuan daripada kompensasi itu sendiri ialah kalau berbicara persyaratan daripada kompensasi itu sendiri adalah pertama mencukupi. Tentu idealnya kompensasi yang diberikan itu mencukupi daripada kebutuhan, mencukupi. Ya ada semacam standar kelayakan seperti itulah. Kalau mencukupi seluruh urusan hidup dan kehidupan ya barangkali tidak semua lembaga bisa melakukan itu. Kemudian adil, diberikan secara proporsional. Adil itu wat unsai'in fi mahalih. Ya. Adil itu ya bukan berarti dari golongan yang terendah sampai yang tertinggi itu sama, itu namanya tidak adil. Adil itu adalah proporsional. Kemudian berimbang. Ya. Ada keseimbangan. Kemudian efektif dan efisien. Kompensasinya tepat guna, diberikan tepat guna. Kemudian efisien juga tidak mengandung unsur pemborosan dan lain sebagainya. Kemudian juga kaitannya mencukupi tadi memenuhi kebutuhan. Ada standar kebutuhan, setidak-tidaknya untuk ya pendekatannya macam-macam. Ada pendekatan pangan gitu. Oleh karenanya kalau berbicara standar gaji misalnya, tidak-tidaknya juga bisa pendekatannya itu memenuhi kebutuhan pangannya seperti itu. Kemudian juga memotivasi. Orang diberikan kompensasi itu ada semacam semangat. Di tempat kerja itu diberikan kompensasi demikian, maka dia juga ada semangat gitu. Tapi kalau nggak ada kompensasi atau katakanlah kompensasinya rendah, tidak mencukupi, tidak ada rasa keadilan di situ, ya orang akan sulit untuk termotivasi meningkatkan kinerjanya. Kemudian yang menjadi tujuan utama daripada kompensasi itu ialah menjalin hubungan antara pengelola dan anggota. Ini yang paling pokok, paling utamanya seperti itu. Supaya ada jalinan antara manajemen dan anggota yang terlibat di situ. Antara pengelola lembaga, termasuk lembaga pendidikan dengan anggota, apakah pendidik dan tenaga kependidikannya. Kemudian kegunaan daripada kompensasi itu sendiri apa? Yang pertama adalah menarik SDM.
Maksudnya ialah dengan katakanlah ada standar kompensasi, ya, atau barangkali dia kompensasinya di atas rata-rata. Ini menjadi SDM yang memiliki kompetensi di bidang sesuai dengan penyedia daripada atau katakanlah sebagai pemilik lembaga itu, ya, maka sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tersebut juga ada ketertarikan ikut bergabung, ikut bertumbuh di situ. Meskipun ya sebenarnya tidak semua orang kemudian tertarik kepada suatu lembaga, ikut bertumbuh di satu lembaga itu termotivasi semata-mata karena kompensasi atau pandangan kompensasinya itu materialistik. Bisa jadi secara materi barangkali tidak seberapa, tapi ada kepuasan batin, ada ketenangan di situ dan lain sebagainya. Ini juga menjadi menarik. Ada penghargaan di situ. Kita tidak bisa bayangkan misalnya kalau kita bekerja kemudian ya kerja terserah, nggak terserah, kemudian berkinerja baik juga tidak dapat pujian, ya bukan diharapkan pujian dan lain sebagainya. Tapi itu tentu saja menjadi bagian daripada kompensasi yang perlu menjadi perhatian. Kemudian mempertahankan apa? Mempertahankan SDM, ya. Kalau diberikan kenyamanan, diberikan kompensasi apakah berupa finansial yang memadai, kemudian ada aspek-aspek sosial, ada penghargaan dan lain sebagainya yang bersifat imateri. Ini tentu sumber daya manusia yang ada di satu lembaga atau institusi itu akan bertahan. Kemudian juga dalam rangka untuk meraih keunggulan. Kemudian memotivasi, tadi kita sudah bahas. Nah, kemudian kompensasi juga harus sesuai dengan aturan atau hukum. Berbicara tentang dunia pendidikan misalnya, ada ketentuan-ketentuan. Pemerintah menetapkan misalnya ditetapkan seorang guru yang sudah memiliki kualifikasi tertentu sehingga menjadi guru yang tersertifikasi, dosen yang tersertifikasi, dinyatakan profesional, maka dia akan mendapatkan tunjangan profesi. Ini ada aturan-aturan yang harus ditaati. Kemudian juga kegunaan daripada kompensasi itu adalah memudahkan dalam mencapai sasaran yang strategis. Kemudian juga berguna untuk penetapan struktur. Teman dan mahasiswa yang berbahagia, adapun faktor yang berpengaruh dalam kompensasi ini ialah ada internal dan eksternal. Secara internal itu tentu adalah soal ketersediaan dana operasional. Dana operasional, ya tentu kita akan bisa memberikan kompensasi apabila tersedia dana untuk itu. Kemudian juga dari sisi organisasi, kemudian pegawai yang ada di lembaga itu. Nah, secara eksternal, maka dia ada berbicara pasar. Kalau berbicara pasar itu ada penawaran atau supply, ada penerimaan atau demand. Ya. Kemudian ada juga yang mempengaruhi adalah soal standar biaya. Apakah standar biaya yang ditetapkan oleh pemerintah atau standar biaya yang ditetapkan oleh daerah dan lain sebagainya. Kemudian juga ada berupa kebijakan-kebijakan. Ya. Bisa katakanlah silakan membuat lembaga pendidikan, namun juga mengacu daripada kebijakan-kebijakan yang telah dibuat seperti itu. Nah, kemudian
Bagaimana cara kita menentukan daripada kompensasi itu sendiri? Ya, tentu acuannya adalah kita melihat daripada anggaran. Ada anggaran pemerintah, ya, seperti misalnya anggaran pendidikan itu tidak boleh kurang daripada 20%. Kemudian juga ada anggaran daripada masyarakat. Maka dia juga harus memperhatikan pertimbangannya upah minimum regional. Ya tentu ini sebagai acuan, Kemudian juga ada standar pembayaran, ada standarnya, ya. Golongan 1 berapa, golongan 2 berapa, golongan 3 dan seterusnya ada standar. Kemudian juga dalam menentukan kompensasi melihat daripada perbandingan gaji antar daerah dan antar sekolah. Ya. Mungkin perlu intip-intip gitu. Tentu lain daerah yang maju barangkali akan bisa memberikan kompensasi yang lebih besar. Semuanya itu ada disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing dan juga kemampuan sekolah masing-masing. Tidak mungkin sekolah yang baru bertumbuh kemudian menuntut supaya kompensasinya seperti sekolah-sekolah yang sudah maju, favorit dan sebagainya. Kemudian juga melihat skala gaji. Kemudian pembayarannya ini bisa berupa tambahan, ya, tambahan daripada kompensasi yang diberikan. Kemudian juga bisa pendekatannya itu prestasi, karena dia berprestasi maka dia ada tambahan daripada kompensasi yang telah diberikan. Kemudian ditetapkan apa yang tidak termasuk daripada kompensasi. Ya, barangkali di awal-awal perlu disebutkan apa hal-hal yang dikecualikan, yang tidak dikompensasi. Artinya itu bagian daripada aktivitas gotong royong. Ya. Kalau semua aktivitas di satu lembaga kemudian harus dikompensasi dalam artian secara material, ya nanti bubar lembaga-lembaga, apalagi lembaga pendidikan. Jadi dipermaklumkan, oh ini ada kompensasinya, ini tidak. Atau diberikan kompensasi, tapi dalam bentuk kompensasi sosial. Kemudian tidak langsung, dia berupa psikis, ya, ujian, penghargaan dan lain sebagainya. Kemudian juga berupa pelayanan, diberikan kemudahan dalam meningkatkan kapasitas keprofesionalannya. Apakah dia guru, dosen, atau pengajar dan lain sebagainya. Demikian teman dan sahabat semua, kajian kita tentang kompensasi, bagian daripada materi manajemen sumber daya manusia, khususnya manajemen sumber daya manusia dalam bidang pendidikan. Apabila ada saran dan masukan, pertanyaan, silakan disampaikan di kolom chat yang tersedia. Jika video ini bermanfaat untuk teman dan sahabat semua, silakan like dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi dan pemberitahuan apabila saya membuat konten-konten yang bermanfaat dalam kesempatan lainnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.